Oke, halo teman-teman. Di sini saya bakal menjelaskan dan ngebahas soal UTS tahun lalu dari pemrograman berorientasi objek. Nah, ini tahun kemarin tuh dia ujiannya tes tulis ya. Dan saya dengar juga bakal tes tulis lagi. Saya nggak tahu yang keluar bakal seperti ini atau enggak, tapi why not, kita belajar aja dulu. Dan saya nyaranin teman-teman buat nyobainnya di IDE dulu ya, entah itu Eclipse atau NetBeans, supaya teman-teman tahu outputnya seperti apa, ada error atau enggak dan lain sebagainya. Baru teman-teman nanti tulis di kertas, lalu dihafal dan diingat seperti apa struktur si sintaksnya. Oke, lanjut aja langsung. Di sini saya bakal coba buat kode Java dari diagram ini ya. Kemudian nanti outputnya bakal seperti ini. Tapi nanti teman-teman coba nomor 3 sendiri ya untuk polymorphism. Oke, lanjut. Kita langsung. Di sini saya udah punya ini ya, kita buat aja. Kita buat package baru aja. Misalkan UTS yang tak PBO 2024. Nah, di sini masih kosong, kita tambahin kelas pertama. Kelas pertama saya bakal nambahin kelas orang ini ya. Nah, di sini kalian harus perhatiin juga si relasinya seperti apa. Kalau di diagram ini kan dia seperti ini ya bentuknya, seperti ini. Dan kalau yang tanda panahnya seperti itu, dia itu dia tuh harusnya inheritance ya. Kita cari, nah inheritance dia tuh. Oke, jadi si orang ini nanti bakal ngewarisin variabelnya ke ayah, mahasiswa, dan ibu. Jadi kita buat dulu orang pertama. Di sini ternyata ke atas dulu. Kita buat variabel pertamanya ada private string Anika, kemudian ada private string nama, kemudian ada private string alamat, private string, dan satu lagi. Nah, teman-teman kalau mau buat konstruktor di Eclipse atau NetBeans sama aja, bisa secara otomatis insert code, terus konstruktor, pilih ininya, parameternya, kita pakai semua dan generate. Nanti di setter getter juga sama, insert code, getter, misalkan ini orang, kita generate semuanya. Dan satu lagi setter, kita generate juga semuanya. Nah, jadi kita udah punya getter setter nih kan. Kalau di sini tuh yang atas variabel kan, yang bawah tuh metodenya. Nah, ini tuh yang atas orang itu konstruktor, ada huruf C-nya itu konstruktor di sini yang ini. Kemudian bawahnya tuh getter setter dari semua tiap variabelnya, get set. Kenapa pakai get set? Karena si variabel ini tuh private. Nah, nanti tuh dia bakal diakses sama kelas lain. Jadi cara kelas lain pakai variabelnya itu ya dengan pakai getter setter. Kalau nggak ada, nggak akan bisa. Kecuali kalau emang udah public ya, dia masih bakal bisa. Oke, lanjut. Kita buat kelas lain, namanya ayah. Oke. Di ayah tuh ada private string panggilan, tapi di sini biar saya nggak keliru panggilan dari, jadi kan di orang tuh ada panggilan ya, ada panggilan nih. Nah, nanti tuh dia tuh bakal ngewarisin, saya tuh ngewarisin dari orang. Saya lupa extends orang, karena dia ngewarisin dari orang, jadi nanti bakal ada dua panggilan punya si orang, panggilan punya si ayah. Biar membedakan, saya di sini panggilan ayah aja. Oke. Kemudian nanti kita buat konstruktornya. Nah, dia bakal ada sintaks strukturnya, berarti dia tuh ngewarisin parameter ini dari si orang. Kemudian di sini kita skip dulu, kita lanjut dulu, kita ke buat kelas lagi ibu. Belum beres ya tadi, cuma kita lanjut aja.
ibu juga sama, ada variabel private string panggilan ibu aja. Oke, lanjut. Kita lanjut aja, kita buat variabel baru si kelas baru, dan kita masukin dulu variabelnya. Ada private. Nah ini oke. Kalau teman-teman lihat ini tuh mereka relasinya tuh garis aja ya, itu berarti asosiasi, dan asosiasinya tuh dua arah, karena di ayah tuh ada ibu, ada mahasiswa atau anak, di mahasiswa juga ada ibu sama ayah, terus di ibu juga ada suami sama anak, jadi kepake semua. Nah gimana sih caranya? Kita coba satu aja yang ayah tadi. Nah kita tambahin di sini private. Kita ambil dari kelas ibu ya, namanya tuh istri. Jadi si kelas ibu itu kita panggil istri. Nah di sini kemudian private si anak. Nah si anak itu kalau teman-teman lihat ya, dia itu array list. Jadi di sini karena ya satu orang ya bisa punya berapa anak kan, jadi kita buatnya array list dari kelas mahasiswa, namanya anak gitu. Nah di sini bakal merah ya karena emang belum import satu package, kita import. Nah ini array list. Nah nanti kita buat ulang konstruktornya karena sekarang udah ada variabel baru, jadi kita buat ulang konstruktornya. Yep, like this. Tak semua checklist generate. Nah nanti bakal ada ini semua. Gua insert code lagi buat getternya semuanya, dan setternya kita insert lagi semuanya. Oke, nice. Kalau teman-teman sadar nih nanti array listnya jadinya bener nih, array list mahasiswa itu nanti get anak namanya kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Mahasiswa ya guys harusnya. sorry. Nice, alright. Di sini juga masih ada yang salah. Oke, lanjut ke ibu ya. Sama di ibu juga kita buat private. Berarti ayah kita ambil dari kelas ayah, namanya suami. Oke, kemudian private sama anak juga berarti array list kelas mahasiswa, namanya anak. Oke, nice. And then kita tambahin importnya. Ini tinggal kalau teman-teman baca nih kan, kalau ada error teman-teman tinggal di hover aja, nanti ada alt enter show hints, alt enter nanti bisa ini ya dikasih clue sama si NetBeans-nya. Nah ini kayaknya kurang ini nih, nanti dia bakal nambahin sendiri. Lanjut, kita insert code konstruktor, tidak mantap. Kemudian kita insert code juga buat getternya semuanya, kemudian kita insert code juga untuk setternya semuanya. Nice. Oke, masih nge-record. Udah itu kita ke mahasiswa. Nah di mahasiswa ini ada private ayah sebagai ayahnya dia ya, terus private ibu dari kelas ibu sebagai ibu. Ini sebenarnya bebas sih mau pakai nama apa aja, cuman biar nyamain kayak yang di sini saya pakai namanya itu. Nah selain ada, oke teman-teman maaf tadi ada sedikit kesalahan ya. Untuk mahasiswa ini tambah karena dia di diagramnya ini inheritance ke orang, jadi jangan lupa tambahin extends orang. Oke. Yang tadi juga saya kalau nggak salah si ibu ya tuh udah, ibunya yang belum. Nah ibu ini extend orang, nanti konstruktornya juga benerin lagi ya. Kalau yang mahasiswa udah dibenerin, kalau ini belum. Nah oke. Nah gitu. Ya sama ibu ada prodi juga di sini, jadi kita lihat dulu ke sini nih. Nah kita buat dulu si kelas prodinya, namanya prodi nih. Oke.
Nah di prodi ini dia tuh hubungannya sama si mahasiswa tuh sebenarnya sama juga ya, dia tuh asosiasi tapi bukan asosiasi biasa, namanya direct association. Nih kalau ini kan asosiasinya dua arah ya, karena di si ayah tuh ada mahasiswa, di mahasiswa tuh ada si ayah, saling saling berhubungan lah ya, satu kelas dan lain kelas lainnya. Nah kalau di mahasiswa ini tuh cuman di mahasiswa doang ya ada prodi, tapi di prodi nggak ada mahasiswa, makanya si arahnya kayak gini, si simbolnya juga kayak gitu. Oke, kita lanjut aja. Di prodi ada nama, kita coba buat private nama, private string nama. Nice. Oke, gitu dulu aja. Dan kita balik lagi ke mahasiswa. Nah di sini kita tambahin berarti private prodi, namanya prodi aja. Oke, tuh lihat prodi. Oke, lanjut. Insert code, kita insert konstruktornya semuanya ya. Oh wait, dia belum ada, dia bisa otomatis nggak ya? Harusnya bisa sih. Oke, aman. Lanjut, insert code, getter kita ambil semua getternya, kemudian insert code setter kita ambil semua. Nah udah itu kita balik lagi ke kelas prodi. Nah di prodi ini kan ada get nama tuh dari variabelnya sendiri ya, sama set nama dari variabelnya sendiri. Kita ambil yang ini nih, get fakultas dari set fakultas. Jadi kita harus buat dulu si kelas fakultas. Nah di sini kita buat private string nama, untuk nama fakultas ya. Nah di sini si fakultas itu dia ada institut sama prodi, jadi kita tambahin dulu aja yang udah kita buat apa prodi, kita tambahin prodi. Dan karena kita perlu institut, jadi kita buat dulu institut. Sebenarnya urutan teman-teman bikin ini bebas lah ya, cuman biar saya konstruktornya sekali generate, jadi harus diusahain udah ada dulu semua yang mau diambilnya. Nah di institut gimana? Di institut tuh ada private string nama, berarti nama institutnya ya, nama private string alamat. Nice. Kemudian di sini ada fakultas, karena dia terhubung sama fakultasnya, ada get fakultas sama set fakultas, jadi kita buat juga private fakultas, kita ambil dari kelas fakultas, namanya fakultas gitu. Dan karena dia udah cukup ya, udah ada nih get set nama, get set alamat, get set fakultas udah oke. Nama, alamat fakultas, jadi kita langsung aja konstruk ya. Oke, and then insert juga buat getter setternya, getter dan setter. Nah gitu. Dan yang institut kita kembali lagi ke yang sebelahnya, yang fakultas. Dia kurang apa di fakultas? Kan kalau ini nama, get set nama ada, get institut, set institut yang belum ada. Kalau prodi juga udah ada. Private institut, namanya institut aja. Sebenarnya bebas sih, kayak mau FTI gitu ya, di sini FTI bebas, tapi saya namain variabelnya institut aja biar nyamain sama kayak yang di soalnya. Kemudian kita construct nih, karena udah 2, 3 then nice. And then jangan lupa getter setternya semuanya aja. Jadi ya clue-nya itu kalian lihat dulu di getter setternya apa aja yang diperluin, nanti masukin ke variabel yang di sini. Oke, mantap. Kita Ctrl S jangan lupa. Dan di prodi, sekarang di prodi kita perlu apa aja? Get nama, set nama, get fakultas sama set fakultasnya nih. Private berarti ambil fakultas, kelas fakultas, namain fakultas. Nah, gitu. Terus insert code kita construct ya. Nih 1, 2. Kemudian nanti kita ini juga get juga sama set juga sih tiap variabelnya. Nah ini sintaks-sintaks yang kayak gini yang perlu teman-teman hafalin ya, karena nanti nggak bisa lihat buku atau laptop. Oke, mantap. Si prodi udah beres. Sekarang kita balik lagi nih ke mahasiswa. Apakah mahasiswa udah beres? Di mahasiswa udah ada NIM, ayah, ibu, prodi.
name, oh ini ayah, ibu, prodi sama name. Oke, aman. Kita Ctrl S. Di ibu juga kayaknya udah ya, ibu. Panggilan ayah sama anak. Oke, udah. Dan ayah juga harusnya udah. Oke, beres. Sekarang si ini kan pengen nih outputnya kayak gini nih. Nah, kalau programnya pengen kayak gini, jadi kita buat satu kelas lagi, dimana kelas ini tuh bakal ngejalanin keseluruhan programnya. Namain main. Oke teman-teman, sekarang kita bakal lanjut nge-ngoding buat si outputnya. Outputnya tuh kan pengennya ini nih. Nah ini kita buat satu kelas baru, nah namanya main. Nanti di kelas inilah kodenya bakal dijalanin. Nah oleh karena itu kita tambahin ini, jangan lupa. Kemudian di sini saya udah buatnya biar nggak panjang banget videonya. Nah ini tuh sebenarnya kalau teman-teman lihat kode yang saya buat tuh, dia tuh circle dependencies. Jadi dimana kita kalau mau buat ibu tuh perlu mahasiswa, tapi kalau mau buat mahasiswa tuh perlu ibu dulu, tapi ibu juga butuh ayah, dan ayah juga perlu ibu. Jadi bisa dibilang apa ya, kalau mau buat ini tuh harus ada ini dulu gitu. Jadi kita nggak apa ya, lebih ke kurang tahu gitu mana yang bisa dijadiin pertama dulu. Oleh karena itu caranya gimana? Caranya sebenarnya bisa teman-teman tuh di sini konstruktornya tuh nggak pakai, misalkan ya di konstruktor ayah gitu. Sebenarnya teman-teman bisa aja gitu nggak pakai parameter ini. Nah nggak pakai 3 parameter ini atau 2 parameter ini deh, ibu sama anak. Jadi kalau teman-teman nggak pakai parameter ini, pas buat objeknya juga nggak diperluin, dan teman-teman nggak ngenemuin circle dependency itu. Tapi karena di sini kita pakai, sebenarnya bisa juga enggak sih guys. Jadi emang kalau di sini karena kita pakai, jadi contoh fakultas nih. Fakultas itu dia perlu prodi sama institut. Tapi di institut juga kalau mau buat dia perlu fakultas dulu. Nah, jadi di sini yang ngalah tuh saya fakultas ya. Jadi si fakultas kita isi 0 dulu. Yang penting ada dulu gitu lah objek. Adain fakultas. Nama objeknya fakultas ya. Diambil dari blueprintnya dari fakultas ini, kelas. Tapi isinya kosong dulu. Karena apa? Karena mau dipakai buat bikin prodi dulu. Nah, buat bikin prodi itu perlu fakultas. Oke? Jadi gitu. Jadi kita udah buat fakultas yang 0, kita buat prodi. Nah, parameter prodi itu ada nama prodinya sama fakultasnya. Fakultas ini berarti objek ya. Nah ya udah deh, saya namain si prodi ini informatika. Fakultasnya apa? Fakultasnya yang 0 ini. Oke, belum ada gitu ya. Nah kemudian kita buat institut sekarang. Institut perlu apa? Perlu nama, alamat, sama fakultas. Nah di sini kita masukin dulu nama ITENAS Bandung, alamatnya sama fakultasnya apa, nolin dulu aja. Oke? Baru di sini kita buat fakultas baru. Bukan buat fakultas baru, kita override apa ya disebutannya ya, kita ya yang udah ada kita ulang lagi, kita edit lagi. Nah si fakultas ini tuh yang ini kita buat new fakultas, yang awalnya objeknya 0, jadi tambahin dia tuh punya blueprint fakultas, isinya tuh FTI. Ini tuh berarti namanya ya. Kemudian prodinya apa? Prodinya prodi, institutnya institut. Agak pusing emang, tapi ini akal-akalan sih ya. Tergantung parameter yang kalian buat gimana sebenarnya. Kemudian kita set fakultas ke prodi dan institut. Jadi prodi ini si objek prodi ini kita set fakultasnya fakultas. Jadi yang awalnya set fakultasnya 0 diubah jadi fakultas gitu. Ini yang 0 juga kita ubah jadi fakultas gitu. Jadi sekarang si 0 ini tuh udah ada ya, isinya tuh fakultas karena udah di setting gitu. Jadi kayak override. Nah sekarang kita buat array list untuk anak. Jadi array list mahasiswa, kelasnya mahasiswa ya, bentuknya array list, bukan string dan apalagi integer, bukan, bentuknya array. Nah kita namain daftar anak lah ya. Nah di daftar anak itu kita bakal buat array kosong dulu. Nah array kosong dibuat, nanti kita buat ayah sama ibu. Jadi kelas ayah namanya ayah,
Ini new berarti dari ayah ya, kelas ayah yang kita buat baru. Nah, parameternya itu apa aja, kita lihat nih, ada panggilan ayah, panggilan Pak Oga. Nah, si istri ini kita nulin dulu ya guys, nulin dulu. Soalnya belum dibuat gitu, baru dibuat di bawah. Jadi ya udah kita nulin dulu. Terus daftar anaknya yang ini anaknya ya, resource anaknya. Terus sisanya NIK, nama, alamat, nama panggilan ini di bawah nih. Tak masukin. Sekarang kita buat objek ibu. Nah, kita namain ibu, bebas mau namain apa sebenarnya, kayak mamah juga boleh lah ya. Nah, new ibu. Nah, di sini nama panggilannya siapa? Bu Meni, alright. Nah, si ayahnya kan di ibu tuh ada parameter ayah ya. Nah, karena udah ada ayah, ya udah kita tulis aja ayah. Ini tuh objek ya, objek. Udah bukan variabel lagi nih, objek. Nah, terus daftar anak juga sebenarnya udah jadi objek. Oke. Kemudian sisa parameternya apa? Masukin. Nah, di sini sekarang kan ayah set istri, yang awalnya istrinya itu 0 jadi ibu sekarang. Oke. Jadi si objek ibu ini gitu. Alright. Gitu. Di set istri ya. Nah, set istri ini apa sih? Itu tuh metode. Coba kalian balik lagi ke ayah nih. Yaitu ada set istri harusnya. Nah, ini kita ngeset ulang si istrinya yang asalnya 0 jadi ibu gitu. Oke. Lanjut mahasiswa. Sekarang kita buat mahasiswa. Ini mahasiswa. Ini tuh parameternya ya. Parameternya ada NIM, ayah, ibu, prodi. Nah, si NIM-nya tuh ini ayahnya siapa? Ayah ini ya. Kalau misalkan teman-teman ganti jadi ayah 1, ini ganti ayah 1 juga, ini ganti ayah 1 juga, ini ganti ayah 1 juga. Itu ya. Kalau yang A-nya gede itu tuh kelasnya berarti. Nah, lanjut, ibunya ibu, prodinya prodi, alright. Lanjut, ini sisanya ya, NIK, nama, sering, alamat, dan lain sebagainya. Nanti di daftar anak ini, kan awalnya daftar anak ini kosong ya, tuh isinya kosong dia. Kita tambahin si unyil. Nah, ini unyil tuh yang mana? Unyil tuh objek ya, ini. Oke, lanjut. Ini tinggal sistem outprint lain aja. Nama mahasiswanya unyil, get nama. Jadi kita nge-get nama si unyil. Nah, unyil tuh apa sih? Unyil tuh objek. Jadi kayak ini untuk get nama emang agak pusing ya. Cuman nah di sini deh. Wait. Mana ya? Nah ini unyil get ayah misalkan ya. Kan si unyil tuh punya ayahnya tuh ayah 1 ya. Nah, di ayah 1 ini kita get nama. Nah, get namanya ayah 1 itu apa? Nah, kita lihat sini. Get nama. Oh, oke. Get namanya berarti ya nama si ayahnya. Nah, ini nama. Berarti yang ini Oga Surogah gitu. Sama get ibu juga. Jadi kita si unyil tuh, nah si objek unyil tuh punya ibunya tuh siapa? Namanya objeknya ibu. Ibu ini kita ambil namanya apa? Namanya Meni Sumini gitu. Ini juga sisanya sama ya, get nama, get fakultas, get institut gitu ya. Jadi bacanya satu-satu gitu. Nih apalagi nih panjang banget nih ya. Gimana cara bacanya? Kita kesini dulu unyil. Nih ada nih unyil. Oke, si unyil. Si unyil ini prodinya apa? Get prodi kan? Ya udah kita lihat di sini. Oh, prodinya prodi. Nah, berarti prodi itu yang mana? Oh, yang ini. Wait, nah yang ini. Nah, di prodi ini dia nge-get apa lagi? Nge-get fakultas. Fakultasnya yang mana? Kita cek prodi. Ini fakultas bukan ya. Nah, ini set fakultas. Jadi fakultas. Berarti yang ini nih fakultas. Habis itu di get fakultas udah itu kita get institut. Nah, get institut itu yang mana? Oh, yang ini nih, institut. Kita ke atas lagi. Institut itu apa sih? Institut itu oh, namanya ITENAS Bandung. Gitu harusnya. Dan nanti outputnya seperti ini gitu ya. Jadi bacanya satu-satu dan emang bakal agak pusing sih, tapi itu caranya. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa ini saya belum ngerjain nomor 3 ya. Coba teman-teman cari tahu sendiri apa itu polymorphism, satu untuk overloading dan satu untuk overriding. Oke, kurang lebih seperti ini. Tolong kalau saya ada salah jangan diikutin ya, dan coba double cek lagi. Tapi ya kalau teman-teman udah bisa sih harusnya aman lah ya kalau udah hafal ini sintaksnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.